Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan nama saya Fadil Mahbub dengan NIM 22051666026. Di sini saya akan menampilkan praktik mengajar mikro TJ dengan materi ajar sinkronik dan diakronik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Masih semangat gak belajarnya? Hari ini? Semangat, Kak. Oke. Sudah pada sarapan? Belum. Astaga, nanti sarapan ya. Bentar lagi kita istirahat. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa ya. Ketua kelas pimpin doa dulu. Andri silakan pimpin. Cek, Pak. Suka lupa dia. Oh, iya. Ketua kelas. Belum belajar belum kabar saya udah juga. Ada teman-teman yang nggak ada? Oh, ada Pak. Satu orang. Mari Pak. Oh, Mario ya. Kita doakan Mario cepat sembuh ya. Amin. Oke, baik. Seperti yang di layar, hari ini kita akan belajar konsep berpikir sinkronik dan diakronik. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Dan Bapak juga menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini agar nanti kalian bisa membedakan antara sinkronik dan diakronik dan kalian bisa menerapkannya untuk memahami suatu peristiwa sejarah nantinya. Oke. Sebelum itu kalian sering nggak nonton Netflix? Sering, Pak. Apalagi serialnya seru kan? Seru kan? Dan drakor, serial baratnya juga kan seru-seru. Nah, kalian pasti nonton itu gak mungkin dong dari episode 1 ke 3 ke 2 lagi ke 5 pasti berurutan dong. Nah, itu yang kita sebut sebagai diakronik. Nah, diakronik berasal dari kata Yunani, dia melalui, melintas, kronos, waktu. Dalam sejarah, berpikir diakronik berarti menganalisis suatu peristiwa atau perubahan sepanjang waktu dari awal hingga akhir. Nah, jadi betul kan? Nah, kalau diakronik itu kita tidak bisa lompat-lompat tuh, pasti kita bertahap, runut. Cara berpikir diakronik sering digunakan dalam sejarah untuk memahami perubahan yang terjadi sepanjang waktu, seperti dari masa lalu ke masa kini. Bapak contoh lagi deh, bagaimana kalian dulu punya nggak HP Nokia yang zaman dulu tuh yang kayak batu? Nggak punya, Pak. Mama saya, Pak, yang punya. Kalau kita lempar ke teman tuh mungkin benjol dan kepalanya tuh. Tapi kita bandingkan bertahap pas sama zaman sekarang. Kayak iPhone 15 Pro Max, Samsung Flip, apalagi itu. Nah, itu kan bertahap karena perkembangan zaman. Jadi itu namanya kita berpikir diakronik. Kalau Bapak deh tanya kalian lagi sekarang, kalau kita kaitkan dengan sejarah, ada yang bisa kasih contoh? Depi? Itu Pak. Kalau dari saya sih, kalau kita berpikir diakronik dari awal hingga akhir, misalnya kayak memahami tentang kolonialisme yang terjadi di Indonesia, misalnya dari awal masuknya, terus dari VOC, lalu ke pemerintahan Hindia Belanda dan kemerdekaan Indonesia.
Betul sekali Rifki. Tepuk tangan dong untuk Rifki. Jadi betul ya yang dikatakan Rifki. Kolonialisme itu khususnya di Indonesia pasti bertahap, mulai dari VOC datang, terus Belanda menguasai, terus pokoknya kita bertahap lah. Dan mungkin kita langsung merdeka juga kan, Indonesia tiba-tiba. Terus kita lanjut. Nah, tadi kita berpikir diakronik, sekarang sinkronik. Kalau sinkronik, Bapak ambil contoh, pasti kalian pernah lihat dong foto pernikahan orang tua kalian? Pernah Pak. Nah, pernah. Nah, kalau pernah nggak kalian berpikir gimana sih dekorasinya pada saat itu, terus tamu siapa aja sih yang datang pada saat itu, makanannya apa-apa aja sih. Nah, itu sinkronik kita belajar. Kalau simpelnya lagi, dalam satu momen seperti yang Bapak tadi sebutkan, pernikahan orang tua kita, ya momen itu aja yang kita lihat, yang kita hari itu aja kita lihat isinya ada apa aja di situ kayak tadi. Nah, sekarang penjelasannya. Sinkronik berasal dari kata Yunani sin bersama, kronos waktu. Dalam sejarah, sinkronik meneliti peristiwa sejarah pada suatu masa tertentu. Suatu masa tertentu, bukan perkembangan atau perubahan yang terjadi secara berurutan. Sudah jelas kan? Pada suatu masa tertentu. Terus sinkronik juga cara berpikir dalam sejarah yang fokus pada peristiwa yang terjadi pada masa tertentu dengan mengamati berbagai aspeknya secara bersamaan dalam ruang dan waktu. Sudah jelas kan sinkronik itu apa? Coba deh kalau contoh lagi apa ya? Foto ulang tahun masa kecil kalian gimana tuh? Kalau jelasinnya foto ulang tahun masa kecil kalian, Rora mau coba? Ya boleh Pak. Kalau saya bukan foto sih, saya lebih ke video. Video apa? Video ulang tahun saya waktu ulang tahun ke 2 tahun. Nah. Jadi itu dari video dari persiapan mama saya dan nenek saya masak-masak, dekorasi, lalu ketika pas hari hanya banyak bapak-bapak merokok di rumah, terus ibu-ibu di dapur bantuin masak-masak, dan saya di ruang tamu pakai baju yang sangat cantik. Nah. Ya. Seperti ceritanya Rora kan, fokus pada masa tertentu aja, pada masa dia kecil itu, pada saat ulang tahunnya yang kedua tahun, bagaimana bapak-bapak merokok di area situ, bagaimana baju-baju Rora pada saat ulang tahun itu. Itulah berpikir sinkronik, karena kita fokus pada momen tertentu. Kalau sejarah, ada lagi yang bisa contohkan? Rangga? Ya. Mungkin ini sih Pak, prinsipnya itu kebalikan sama diakronik. Mungkin kalau diakronik kan dia panjang dalam waktu, tapi dalam ruangnya tidak. Sedangkan sinkronik dia melebar dalam ruangnya itu sendiri. Jadi mungkin kalau dari sejarah, misal tadi Jakarta, misalkan diakronik kan Jakarta dari sejarah kota Jakarta dari tahun 1900 sampai 2000 misalnya. Nah kalau misalkan sinkronik itu lagi ngebahas Jakarta misalnya di tahun 1900, tapi yang dibahas itu banyak, lebih ke bagaimana kondisinya, sosialnya dan segala macamnya lah Pak. Terima kasih Rangga, tepuk tangan dong buat Rangga dan Oke baik, mungkin kalian sudah pada ngerti kan sinkronik dan diakronik itu gimana? Sudah Pak. Sekarang
Bapak pada LKPD nih, yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, jadi kalian Bapak bagi 2 kelompok. Nah, nanti kalian mencari tuh salah satu peristiwa kajian sinkronik dan diakronik. Nanti setelah kalian diskusi, nah nanti maju dan dipresentasikan. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Paham Pak. Ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Bapak beri waktu 3 menit ya. Selamat mengerjakan. Ada kesulitan nggak? Ya, paham kan? Ada lagi yang saya? Ada ya? Bisa ya? Hah? Nama kelompoknya boleh. Sini ada kesulitan nih kelompoknya? Ya. Terus. Oke, 1 menit lagi. Kelompok 1 sudah? Sudah Pak. Sudah. Kelompok 2? Sudah Pak. Oke. Setelah kalian berdiskusi, udah tahu dong pasti akan dipresentasikan. Nah, jadi perwakilan masing-masing kelompok bisa maju ke depan dan membacakan hasil diskusi kalian masing-masing. Pak, dari kami orang luar Pak. Oke, maju Rora, silakan. Jadi kami dari kelompok 1 yang membahas sinkronik dengan topik kondisi sosial dan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan sekitar tahun 1945. Bagaimanakah kondisi masyarakat Indonesia secara sosial pada saat itu setelah kemerdekaan? Nah, secara sosial masyarakat Indonesia masih sangat beragam dan terpecah. Banyak konflik horizontal dan belum adanya sistem pemerintahan yang mapan. Untuk nomor 2, bagaimana kondisi ekonomi Indonesia? Ekonomi Indonesia sangat terpuruk, banyak infrastruktur rusak akibat perang, dan belum ada sistem ekonomi nasional yang kuat. Yang ketiga, apa tantangan utama yang dihadapi bangsa Indonesia? Tantangan utamanya meliputi stabilitas keamanan, pembentukan pemerintahan, dan pemulihan ekonomi. Dan nomor 4, jelaskan mengapa pendekatan sinkronik penting untuk memahami peristiwa ini. Pendekatan sinkronik sangat penting untuk melihat situasi masyarakat secara menyeluruh pada tahun 1945 tanpa perlu membahas perkembangan sebelumnya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Ayo, tunjukkan kamu. Dan tunjukkan. Diskusi kelompok 2 itu mengenai kajian diakronik Pak tentang perjalanan kemerdekaan Indonesia dari 1942 sampai 1945. Yang pertama itu secara kronologis peristiwa penting menuju kemerdekaan itu ada di tahun 1942
1943 sampai 1944, Jepang mulai menginginkan kemerdekaan untuk menarik simpati rakyat. 1945 itu di bulan Mei sampai Agustus, BPUPKI dan PPKI dibentuk untuk merancang dasar negara. Dan terakhir di tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Perubahan situasi politik selama periode tersebut, itu politik berubah dari penjajahan Belanda ke pendudukan Jepang hingga akhirnya Indonesia menyatakan kemerdekaannya sendiri. Faktor pendorong utama yang mempengaruhi kemerdekaan Indonesia itu ada kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, semangat nasionalisme, dan kesempatan politik yang muncul setelah kekosongan kekuasaan. Dan kenapa berpikir diakronik itu penting dalam memahami proses kemerdekaan? Itu karena pendekatan diakronik membantu memahami proses panjang dan tahapan yang dilalui untuk mencapai kemerdekaan, bukan hanya hasil akhirnya. Terima kasih Ana, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok. Baik. Jadi kita sudah tahu nih, berpikir sinkronik dan diakronik itu sama pentingnya lah pokoknya. Tidak bisa dipisahkan. Bapak ada pertanyaan sedikit nih. Kalau misalnya kajiannya sejarah lokal, kalian lebih milih berpikir secara sinkronik atau diakronik? Coba Ana. Oke, sinkronik. Bagus ya. Karena kita sudah di penghujung jam pelajaran, mungkin kita cukupkan hari ini. Dan terima kasih semuanya, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Amin. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak dan selamat pagi. Terima kasih telah menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.